Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 yang akan membahas materi mengenai perencanaan pembangunan daerah. Sebelum masuk dalam penjelasan materi, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sabrila Nurfadila NPM 220, yang kedua ada Bella Angela NPM 228, yang ketiga ada Fahrul Kurniawan NPM 290, dan yang keempat ada Elizabeth Simatupang NPM 291. Perencanaan pembangunan suatu daerah adalah pekerjaan yang sangat penting, sebab dengan perencanaan kita dapat membaca dan merencana mau dibawa kemana daerah ke depannya. Tentunya dengan tetap melihat potensi dan sumber daya yang ada. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dalam daerah tersebut. Dan Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pembangunan daerah merupakan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan kerja, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, ataupun peningkatan indeks pembangunan manusianya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan daerah menurut Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2008 merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalamnya, yang mempunyai tujuan yaitu pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan, wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Bagaimana perencanaan pembangunan menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2008? Terdapat beberapa pengertian yang terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2008, yang diantaranya adalah perencanaan suatu pembangunan daerah adalah suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Yang kedua, perencanaan suatu pembangunan daerah dilakukan dan dilaksanakan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Yang ketiga, perencanaan suatu pembangunan daerah mengintegrasikan atau mementingkan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Yang keempat, perencanaan suatu pembangunan daerah dilakukan berdasarkan kondisi dan potensi yang dipunyai masing-masing daerah yang disesuaikan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Suatu perencanaan yang tepat merupakan perencanaan yang dilakukan dengan tetap, mendasarkan pada data dan informasi yang akurat dan faktual, valid dan akuntabel, yaitu dengan tetap mempertimbangkan sumber daya dan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Di dalam proses penyusunan perencanaan tentunya dilakukan dengan terlebih dahulu mengkaji berbagai indikator perkembangan di daerah, diantaranya pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan beberapa indikator lainnya. Dan yang paling penting adalah kondisi keuangan daerah. Perlu diperhatikan bahwa perencanaan pembangunan di daerah harus memperhatikan adanya koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional. Sebab capaian tujuan pembangunan daerah harus mempunyai sifat mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara menyeluruh. Pastinya perencanaan pembangunan harus berpedoman pada sistem perencanaan pembangunan nasional. Jenis perencanaan pembangunan. Yang pertama adalah perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang biasanya mencakup jangka waktu 10-25 tahun. Pada era Orde Baru, pembangunan jangka panjang mencakup angka waktu 25 tahun, sebagaimana ditetapkan dalam garis-garis besar haluan negara. Yang kedua, perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah biasanya mencakup waktu 4-5 tahun.
tergantung dari masa jabatan presiden atau kepala daerah. Di Indonesia, perencanaan jangka menengah mempunyai jangka waktu 5 tahun yang disusun baik oleh pemerintah nasional maupun pemerintah daerah. Perencanaan jangka menengah pada dasarnya merupakan jabaran dari perencanaan jangka panjang sehingga bersifat lebih operasional. Selain itu, perencanaan jangka menengah memuat juga sasaran dan target pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif supaya besar perencanaan tersebut menjadi lebih terukur dan mudah dijadikan sebagai dasar melakukan monitoring dan evaluasi. Yang ketiga, perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek biasanya mencakup 1 tahun, sehingga seringkali dinamakan sebagai rencana tahunan. Rencana ini pada dasarnya adalah merupakan jabaran dari rencana jangka menengah. Di samping itu, perencanaan tahunan ini bersifat sangat operasional karena di dalamnya termasuk program dan kegiatan, lengkap dengan pendanaannya. Bahkan dalam rencana tahunan ini memuat juga indikator dan target kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan. Karena itu, rencana tahunan ini selanjutnya dijadikan dasar utama dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja baik pada tingkat nasional RAPBN maupun pada tingkat daerah RAPBD. Rencana tahunannya mencakup ke semua sektor dinamakan rencana kerja pemerintah daerah yaitu RKPD. Sedangkan khusus untuk suatu sektor atau bidang dinamakan rencana satuan kerja perangkat daerah Renja SKPD dan merupakan penjabaran dari strategi Renstra SKPD. Pendekatan dalam menyusun rencana pembangunan daerah. Terdapat 5 pendekatan yang digunakan dalam menyusun rencana pembangunan daerah. Yang pertama, pendekatan politik. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan wali kota adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon wali kota. Yang kedua, pendekatan teknokratik. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Pendekatan ketiga yaitu partisipasi. Perencanaan dengan pendekatan partisipasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder terhadap pembangunan. Pelibatan stakeholder adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Selanjutnya, ada pendekatan atas bawah atau top and down dan pendekatan bawah atas atau bottom and up. Pendekatan atas bawah dan bawah atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan. Unsur-unsur perencanaan pembangunan di daerah. Secara umum, unsur-unsur pokok dalam perencanaan pembangunan terdiri dari 6 unsur. Antara lain, yang pertama, adanya kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan yang sering disebut tujuan, arah, dan prioritas pembangunan. Pada unsur ini, perlu ditetapkan tujuan-tujuan rencana. Yang kedua, adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variabel-variabel dalam pembangunan dan implikasinya. Yang ketiga, adanya perkiraan sumber-sumber pembangunan, terutama pembiayaan. Yang keempat, adanya kebijaksanaan yang konsisten dan serasi, seperti kebijaksanaan fiskal, moneter, anggaran, sektoral, dan pembangunan daerah. Yang kelima, adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral, seperti pertanian, industri, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dan unsur yang terakhir adalah adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan pengarahan pembangunan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai keberhasilan perencanaan pembangunan daerah.
Nah, di sini terdapat 5 faktor yang mempengaruhi keberhasilan perencanaan pembangunan daerah. Faktor yang pertama yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan bisa berasal dari internal maupun eksternal. Faktor eksternal biasanya datang dari wilayah tetangga atau pengaruh global yang berkembang dalam lingkup nasional maupun internasional. Sedangkan faktor internal biasanya datang dari dalam wilayah perencanaan sendiri. Faktor yang kedua yaitu faktor SDM perencana. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari kualitas perencanaan itu sendiri. Kualitas perencanaan yang baik lebih memungkinkan akan tercipta oleh SDM yang tepat dan berkualitas. Faktor yang ketiga yaitu faktor sistem yang digunakan, di mana dalam hal ini terdapat aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh suatu daerah atau wilayah tertentu sebagai dasar pelaksanaan perencanaan pembangunan. Hal tersebut biasanya terkait dengan prosedur, mekanisme, pelaksanaan, pengambilan keputusan, pengesahan, dan sebagainya. Faktor yang keempat yaitu faktor perkembangan iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor penting dan berperan sangat besar bagi upaya mencapai suatu perencanaan. Perkembangan yang pesat mengakibatkan lahirnya berbagai ilmu dan beraneka ragam temuan yang terjadi dalam bidang teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi, yang nantinya dapat membantu keberhasilan perencanaan pembangunan daerah. Lalu untuk faktor yang kelima yaitu faktor pendanaan. Dalam perencanaan pembangunan daerah harus sudah diperhitungkan atau dipertimbangkan terkait dengan masalah-masalah pendanaan, mulai dari berapa jumlah yang dibutuhkan atau anggaran, dari mana sumber pendanaannya, dan bagaimana sistem pengelolaannya sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat terwujud dengan baik. Perencanaan pembangunan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang adalah perencanaan yang memiliki sasaran dan tindakan yang disarankan yang meliputi jangka waktu yang lebih lama, paling sedikit 5 tahun, dan membutuhkan pertimbangan secara lebih mendetail agar lebih matang. Contoh, program pembangunan nasional, serta terdapat juga yang daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau disingkat RPJP daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun. RPJP nasional untuk tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJP daerah yang memuat visi misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah disusun mengacu pada RPJP nasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.